Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita masuk di 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 33. 2 Samuel 14, ketika Yoab anak Seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput darinya seorang perempuan yang sangat. Dia berkata kepada perempuan itu, berlakulah, pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Dan masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah dia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, tolonglah ya tuanku raja. Raja bertanya kepadanya, ada apa? Jawabnya, ini seorang janda, sebab suami sudah mati. Hambamu ini mempunyai seorang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suami bumi. Lalu jalan raja kepada perempuan itu, pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah. Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu. Lalu berkatalah raja, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi. Kemudian berkatalah perempuan itu, izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja. Jawabnya, katakanlah. Katalah perempuan itu, mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu, baiklah jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya tuanku raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan
mengabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda tersebut. Lalu sujudlah dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada di lainnya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Kita melanjutkan kisah dari kemarin, bagaimana kejatuhan dari Daud ini menimbulkan satu peristiwa yang luar biasa di dalam keluarganya, di mana Tamar ya mengalami bencana dan Absalom yang akhirnya membunuh Amnon ya, dan ya ini membuat satu ya peristiwa yang terus dan terus akan menurun grafiknya. Puncak kejayaan Israel itu ada di pasal-pasal kemarin, ayat yang ke-12, bagaimana berhasil mengalahkan semua kerajaan kecil-kecil yang ada di Israel itu berhasil ditumpas habis oleh Daud. Terakhir Filistin ya berhasil dikalahkan, dan kejayaan itu akhirnya diruntuhkan karena kesalahan dari si Daud sendiri ya. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana peristiwa itu masih berlarut-larut. Absalom yang melarikan diri karena takut, sementara Daud juga masih jengkel tetapi juga rindu namanya anak. Dan Yoab melihat itu, maka dia berinisiatif untuk memanggilnya, tetapi ia tidak berani ya, karena namanya bawahan dengan raja itu takut gitu ya. Maka dia membuat drama ya, rekayasa kayak kasusnya Nathan kemarin. Dia tidak tegur langsung, tapi dengan satu cerita. Maka di sini hampir mirip, tetapi desainnya agak berbeda. Jadi Yoab minta seorang wanita bijak, ya, dia untuk pura-pura punya masalah dan dia menyampaikan kepada Raja Daud. Akhirnya dia datang dan dia ceritakan kepada Raja Daud bagaimana dia punya masalah. Dia seorang janda, punya 2 anak, dan ternyata anaknya bertengkar dan salah satunya dipukul dan meninggal. Akhirnya dia dituntut oleh keluarganya minta agar anak yang memukul mati tadi itu diserahkan, tentunya untuk dibunuh juga gitu ya. Ini kan suatu hal yang sangat menyedihkan, dan si janda ini dia terancam oleh keluarga besarnya. Maka respon dari Daud
ya dia pokoknya akan membela. Ya, bahkan di sini dia akan bela semuanya, kalau ada apa-apa nanti saya yang akan mengurusnya. Ini menjadi komitmen dari Daud untuk menjanjikan secara tuntas gitu ya. Nah, di akhir cerita itu maka akhirnya si wanita mengatakan bahwa ya Daud luar biasa bijaksana ya dalam mengambil keputusan dan berikan nasihat untuk masalah dia. Tapi akhirnya dia katakan bahwa sebenarnya yang punya masalah ini adalah Daud gitu ya. Dan Daud merasa wah ini ada apa gitu ya, dan dia curiga ini mesti ada yang mengatur, dan dia curiga pada Yoab, dan akhirnya Yoab juga mengaku ya bahwa ini memang dia yang mengaturnya, dan akhirnya dia sujud dan minta izin untuk mengambil Absalom. Akhirnya Absalom itu dijemput oleh si Yoab, tapi dengan catatan bahwa raja tidak mau ketemu langsung, jadi silahkan langsung bawa ke rumahnya saja. Nah, ini mengampuni tetapi setengah-setengah gitu. Nah, sebagai anak Absalom juga rindu, tapi ketika tidak diterima berarti dia merasa bahwa ini terimanya setengah hati. Jadi rekonsiliasinya nggak tuntas, pengampunannya setengah-setengah. Dia merasa kecewa, akhirnya dia minta tolong pada Yoab, bagaimana saya bisa ketemu raja. Nah, untuk bisa ketemu raja sampai beberapa kali dia bilang Yoabnya diam saja, maka langkah yang brutal dilakukan yaitu dengan membakar ladangnya si Yoab. Nah, begitu ladang Yoab dibakar, Yoabnya tanya, kenapa ladangku dibakar? Dia langsung katakan, saya ingin ketemu raja, kenapa ditolak? Akhirnya disampaikan kepada raja, dan ya raja akhirnya memerintahkan untuk ketemu, mengundang, dan akhirnya bisa ketemu. Tapi ini tentunya tetap membekas di dalam diri Absalom bahwa sebenarnya raja tidak tulus menerima dia. Dan ke depan kita akan melihat bagaimana rencana Absalom ya untuk menyusun kekuatan. Nah, dari 2 Samuel 14 1-33 apa yang bisa kita pelajari ya? Jadi Amaleknya ya pemulihan hubungan yang tidak tulus ya akan memunculkan akar kepahitan. Dan Absalom Yoab juga mengalami bagaimana kasih dia, pertolongan dia kepada Absalom ternyata dibalas dengan pembakaran ladangnya. Maka yang kedua Amaleknya ya tetap mengasihi meskipun tidak mendapat balasan atau balasan yang mengecewakan. Nah, aplikasi praktisnya ya apakah saat ini saya dan saudara memiliki hubungan yang retak, dan maukah kita mengampuni dengan tulus? Ya tentunya dengan kasih agape. Jadi biarlah peristiwa Daud di mana kasih yang tidak tulus ini menimbulkan kepahitan tidak akan terulang pada kita semua yang hari ini mengalami atau ada ya hubungan yang retak, ya kita pulihkan dengan kasih yang tulus, kasih agape dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sambut dengan satu lagu karya terbesar dalam hidup ini. Dalam hidupku peneranganmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai.
pagi ini kami boleh melihat Daud yang tetap mengasihi anaknya Absalom meskipun dia lari, tapi kasih yang ada pada Daud muncul dan Tuhan menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang sempurna di dalam mengasihi orang yang sudah berdosa, yang sudah jahat, orang-orang yang sudah melarikan diri. Kalau dia kembali dengan bertobat dan beriman pada Yesus, Tuhan tetap mengasihi. Biarlah kami juga belajar untuk terus mengasihi orang-orang yang menjahati dan yang berbuat dosa terhadap kami. Biarlah kasih Kristus melimpah atas hidup kami masing-masing. Tuhan berkati semuanya dengan berlimpah-limpah, supaya kami terus menjadi berkat. Tuhan melindungi kami, supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan dan tidak berdosa, dijauhkan dari yang jahat, pencobaan, godaan, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan lewat hidup kami, dan kami terus mau melayani Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran.